cinta dan rindu kepada Muhammad Nabimu. Buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscayakanlah kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscayakanlah kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi. Ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Ya Rasulullah, salamun alaika Rabbi ajani wal darani. Engkaulah Nabi, pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. If you admire it, to love your prophet. If you admire it, to miss your prophet. If you really love the prophet Muhammad, make it true, make it true, make it true. Kau yang mengaku cinta kepada Nabimu, kau yang mengaku merindukan Nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad Nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscayakanlah kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscayakanlah kau akan berkumpul bersama Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله. مهما طول الغياب محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan acara Maulid Nabi. Tapi sebelum itu saya pengen ngajak para hadirin sekalian untuk seru-seruan dulu, untuk bernostalgia sejenak, untuk menonton video Maulid Nabi tahun lalu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga hari ini kita memberikan kita nikmat kesehatan dan berkahnya sehingga kita masih dapat bersilaturahmi di tengah-tengah pandemi ini yang memang membatasi ruang gerak dan langkah kita. Dan tak lupa juga salawat bertangkaikan salam kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan. Dan semoga kita yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau cek sound dulu nih untuk para hadirin sekalian. Suaranya. Komunikasi. Komunikasi. Suaranya. Oke, semangat semua ya siang-siang pada hari ini ya. Oke, yang pertama saya akan mengucapkan menyambut yang terhormat kepada Ibunda kami Dr. Anda Dewi Kurniawati, MSI, selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Al-Ustadz Khairul Fahmi Harahap. Yang terhormat kepada Abangda Adam Anam Tanaufal, selaku Ketua Imajinasi USU. Dan yang terhormat kepada Kakanda Kania Rana Deli sebagai Ketua Panitia Acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Dan kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan sekalian dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah yang diselenggarakan oleh Divisi Rohani Islam Imajinasi USU dengan tema Menjalin Ukhuwah di Tengah Pandemi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober pukul 2 hingga selesai melalui Zoom meeting. Dan acara ini juga didukung oleh media partner seperti Anak USU, Pijar, dan Suara USU. Baik, sebelum kita memasuki kegiatan acara kita, adapun kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini akan saya bacakan melalui rundown berikut ini. Acara pertama, pembukaan oleh MC. 2, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, mendengarkan salawat badar. Yang keempat, penyampaian kata sambutan oleh Ketua Panitia. 5, penyampaian kata sambutan oleh Ketua Imajinasi USU. Keenam, penyampaian kata sambutan oleh Kepala Prodi Ilmu Komunikasi. Ketujuh, penyampaian ceramah oleh Al-Ustadz. Dan yang kedelapan, pembacaan doa. Dan yang terakhir, penutupan oleh MC. Untuk melancarkan acara kita pada siang hari ini, kita akan mendengarkan kegiatan pertama kita, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan tari tilawah yang akan dibacakan oleh saudari kita, Syarifah Natasha Adelia. Tapi sebelum itu saya pengen ngajak para hadirin semuanya untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saudara Syahruzar Fadli Ginting dan saudari Syarifah Natasha Adelia, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma aw qutila
على أعقابكم ومن ينقلب على آكبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب دنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين Aku berlindung kepada Allah Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan Muhammad itu tidaklah lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh, telah berlalu beberapa Rasul sebelumnya. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula pahala akhirat itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Syahrujar Fadil Ginting dan Syarifah Natasha Adelia yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran dan cari tilawah tadi dengan merdunya. Dan saya sebagai MC di sini pengen mengajak para hadirin semuanya yang hadir di sini untuk mendengarkan sholawat badar yang akan ditampilkan melalui share screen berikut ini. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah,
على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن حام ومن همة بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن حام ومن همة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Setelah kita dengarkan salawat tadi, semoga salawat tadi mampu memberikan ketenangan dan keteduhan bagi diri kita dalam menjalani hidup di tengah-tengah pandemi ini. Baik, selanjutnya mari kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad 1442 Hijriah, Kakanda oleh Saudari Kakanda Kania Dewi. Kepada Kakanda kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita
kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih dan rahmatnya sehingga kita dapat diberi kesempatan untuk hadir pada acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Yang terhormat Ibu Dr. Andus Dewi Kurniawati, MSI, selaku Kepala Departemen Ilmu Komunikasi Fisik Khusus, serta Bapak dan Ibu dosen sekalian. Yang saya hormati kakak dan alumni yang telah menyempatkan untuk hadir pada acara ini. Kemudian yang saya hormati Bang Adam Ananta Naufal, selaku Ketua Imajinasi beserta jajarannya. Dan yang saya sayangi teman-teman panitia yang telah membantu saya dalam mempersiapkan acara ini, serta para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Saya, Kania Radna Deli, selaku Ketua Panitia Penyelenggara acara ini, menyampaikan beribu-ribu kata maaf bila dalam acara ini ada kekurangan dalam ucapan ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hati. Mungkin itu saja kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Dan semoga ada kebaikan atau hikmah yang dapat kita ambil dari acara Maulid Nabi SAW 1442 Hijriah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kakanda Kania Rana Deli. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Imajinasi USU, Abangda Adam Ananta Naufal. Kepada Abangda, kami persilahkan dengan segala hormat. Pertama-tama saya mohon maaf, kamera saya agak gelap ya, ini nggak tahu kenapa laptop saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Khairul Fahmi Arahab, dan yang saya hormati Kepala Jurusan Ilmu Komunikasi Ibu Dr. Anda Dewi Kurniati, MSI, PhD, dan yang saya hormati dosen ilmu komunikasi yang tak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati para alumni ilmu komunikasi yang juga tak bisa saya sebut satu persatu, dan yang saya hormati seluruh panitia Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Dan yang saya sayangi seluruh mahasiswa ilmu komunikasi, khususnya pengurus imajinasi periode 2020-2021. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas izinnya lah kita masih bisa melakukan Maulid Nabi Muhammad SAW walaupun dalam bentuk virtual. Selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya muliakan, sebagai Ketua Umum Imajinasi, saya berterima kasih kepada Bapak, Ibu, para alumni dan teman-teman sekalian yang telah hadir di acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Semoga dengan adanya Maulid Nabi ini kita bisa menambahkan keimanan dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abangda Adam Ananta Naufal. Selanjutnya kata sambutan dari Kaprodi Ilmu Komunikasi, Ibu dosen kita, Ibunda Dr. Anda Dewi Kurniawati, MSI, PhD. Kepada Ibu Dewi Kurniawati, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya. Pak Ustadz udah hadir di tengah-tengah kita ini. Yang saya lihat Ustadz Safrin ini yang ada, tapi yang lain belum. Pak Ustadz belum datang ini, Adam? Belum ada? Belum masuk ya? Halo? Halo, panitia? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oh, alhamdulillah. Oh iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jawabnya. Ini jangan ada yang tidur siang ya. Kalau yang mau ikut maulid, kalau perlu dibuka wajahnya semua. Jangan dengarkannya. Ini hal-hal yang langka ya. Hal-hal yang jarang-jarang kita dapat bertemu umat di satu jam di Jumat Berkah ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabi ajmain. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan ridhonya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan yang pasti nikmat kesempatan untuk berkumpul secara virtual di jam ini, ya, di jam ini, dan di jam ini, kan gitu ya, untuk dengan niat yang sama mendengarkan mungkin tausiah nanti dari Bapak Ustadz kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di yaumil mahsyar kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal alamin. Sesuai tema kita, pertemuan kita ini adalah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Ya, tentunya diawali dengan kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang sudah bersedia diundang oleh Imajinasi, ya, untuk mengisi tausiah pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, Sekretaris Prodi Ibu Emilia Ramadhani, Ketua Lab Bapak Sapren MSI, Pak Dr. Iskandar tadi saya lihat ada, Bu Munzaimah ada, Bang Haris mungkin ya, tadi nggak bisa saya periksa satu-satu. Kepada Ketua Imajinasi, ya alhamdulillah, Ketua Imajinasi dan semua pengurus, para jajarannya, para mahasiswa semua, khususnya mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP USU. Jadi ingat ya, sekarang namanya Prodi Ilmu Komunikasi, ini terus saya sosialisasi, kan gitu, supaya paham, nggak ada departemen lagi, nggak ada kepala. Saya bukan kepala, kan gitu, saya bukan kepala ikan, tapi ketua, kan gitu ya. Diamanahkan pada saat ini sebagai ketua, ya. Ketua bukan jurusan Medan Stabat, tapi ketua prodi, kan gitu ya kan Bang Is. Nah itu dia. Saya untuk memberikan pemahaman, saya lihat kamu orang komunikasi, apalagi mau mulai berbicara itu harus disusun betul-betul. Udah belajar kan keterampilan berkomunikasi, udah capek Kak Emil, Bang Haris tuh ngajarinnya, kan gitu ya, ya kan Kak Emil. Nah jadi harusnya nggak boleh salah-salah lagi. Terus terang saya tadi langsung melihat, nah ini peserta sekitar 69-70 udah sama dosen. Padahal saya yakin mahasiswa Muslim aja di Prodi Ilmu Komunikasi lebih dari 200 ya Kak Emil ya. Nah, kan saya tanya ini sudah tersosialisasi belum? Udah Bu. Ini tambah lagi nih ada beberapa pengurus yang non Muslim yang bergabung dengan kita. Saya lihat ada Christian walaupun di mute pas sambil tidur lah. Mudah-mudahan Christian dengan ikut tausiah dapat pula hidayah dia kan Christian ya. Nah itu. Baik. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Tentu kita ingat hakikatnya ya. Nabi Muhammad SAW diutus ya Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Terus sudah berapa? Sudah 1442 sejak beliau hijrah. Sudah baikkah akhlak kita semua? Kita yang paling tahu, kan gitu. Karena beliau adalah Nabi kita ya, Rasulullah SAW yang memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Harusnya kita bisa mencontoh perilaku beliau, tapi mungkin nggak mudah. Tapi tetap harus berusaha. Apalagi Anda para generasi milenial, harusnya menjadi generasi milenial yang Islami. Tunjukkan bahwasannya Anda itu bukan Islam KTP, ya. Harus menjadi panutan, harus memberi manfaat buat sekeliling, manfaat positif maksudnya, memberikan motivasi, apalagi di tengah COVID seperti ini ya. Anda harus memahami betul-betul literasi digital itu supaya jangan menyebarkan informasi-informasi yang tidak jelas, malah menyesatkan. Harus istiqomah. Apapun itu nanti pasti Pak Ustadz akan menjabarkan secara lebih rinci, tolong dengarkan, jangan sambil tidur. Supaya ada manfaatnya kita berada di Zoom ini mungkin sampai asar atau bahkan mungkin nanti lebih atau lewat. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dapat menjadi generasi Islam yang
ya yang berprestasi, yang mumpuni, yang tidak memalukan, memberikan citra positif, terutama memberi kebanggaan kepada prodi Ilmu Komunikasi FISIP USU. Saya kira itu sambutan saya. Terima kasih kepada semuanya, kepada Allah saya mohon ampun, kepada semua yang mendengarkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Dewi Kurniawati, MSI, yang telah memberikan kata sambutan dan nasihatnya kepada kita semua. Acara selanjutnya adalah acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu kita akan mendengarkan ceramah dari Tausiah Al-Ustadz Khairul Fahmi Harahap. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiq wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin an-nur ad-dhat wa sirri as-sari fi sa'iril asma' was sifat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama kami muliakan, kami hormati ibunda kami, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi FISIP USU, yang alhamdulillah tadi telah memberikan sedikit wajangannya kepada kita, insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita bersilaturahim melalui Zoom ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebahagiaan, keselamatan, dan kenaikan derajat untuk kita, baik di dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik, panitia, penyelenggara acara Maulid Nabi Muhammad SAW beserta seluruh para pendengar yang mendengarkan siaran ini, mudah-mudahan kiranya kita semua senantiasa menjadikan Rasul sebagai uswah, suri tauladan dan panduan dalam menapaki hidup dan kehidupan. Insyaallah mudah-mudahan syafaat beliau akan kita harapkan ketika kita berjumpa dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah di akhirat kelak. Jadi sedikit saya ingin luruskan, banyak terkadang seperti dikatakan Ibunda tadi, komunikasi kita atau cara kita berbicara mungkin dengan keilmuan yang belum kita pahami agak sedikit nyeleneh kalau menurut saya. Ketika ada orang ungkapkan begini, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau dunia akhirat. Saya ingin tekankan sedikit. Syafaat Rasul itu hanya berlaku di akhirat. Di dunia tidak ada syafaat. Di akhirat yang ada syafaat. Di dunia balasan kita yang ikut sunnah Rasul, banyak bersolawat kepada Rasul, meniru kehidupan Rasul, mengikuti gerak-gerik petuah dari Rasulullah SAW. Maka bukan syafaat yang kita dapatkan, melainkan madad. Madad. Syafaat itu berlaku di akhirat, madad itu berlaku di dunia. Madad itu apa? Rasa cinta berlebih kepada Rasulullah. Mudah bersolawat, mudah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Senantiasa menjadikan beliau pandu dan pedoman serta contoh dalam menapaki kehidupan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru sama kita. Jadi nanti kalau seandainya kita kata sambutan lagi, syafaat itu hanya berlaku di akhirat dan madad itu berlaku di dunia. Adik-adikku, Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami hormati, Nabi Muhammad SAW kita kenal itu bukan karena mukjizat. Saya punya satu kitab itu dari Mesir, nama kitabnya Qasasul Anbiya, karangan Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Dikatakan bahwasanya semua nabi itu terkenal karena mukjizat, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam kita kenal karena mukjizat tongkat, membelah lautan merah, tongkatnya berubah menjadi ular besar,
sehingga memakan tongkat atau ular-ular kecil jelmaan dari tongkat para penyihir Firaun pada saat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam juga kita kenal karena mukjizat. Karena Nabi Ibrahim ini disebutkan dalam sejarah tapak tilas kehidupan beliau bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini tahan bakar. Tahan bakar. Ketika Namrud perintahkan memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam tungku api dengan ketapel besar, bahasa Arabnya khanadik, beliau diketapel dari jarak jauh masuk kepada tumpukan api, maka pada saat itu Allah firmankan kepada api, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api dingin, salaman ala Ibrahim. Berikan keselamatan kepada Ibrahim. Ini menjadi ciri khas kita mengenal Nabi Ibrahim. Nabi Isa alaihissalam kita kenal ciri khasnya dapat menghidupkan orang mati beberapa saat dengan izin Allah. Dapat menciptakan burung dari tanah liat terbang sebagaimana burung di angkasa hari ini. Itu ciri khas Nabi Isa. Dan dengan ciri khas itu kita kenal kepada Nabi Isa. Nabi Nuh kita kenal dengan kapalnya. Nabi Saleh kita kenal dengan mukjizat unta yang keluar dari batu. Tapi Nabi Muhammad SAW sedikit agak berbeda. Kita tak kenal Nabi kita dengan mukjizat. Bahkan kalau ditanya umat Islam di seluruh belahan dunia ini, apa mukjizat Nabi? Mungkin yang terekam dan kita ingat hanya Quran saja. Jauh dari itu mohon maaf mungkin mukjizat Nabi tak semua terekam di akal kita. Tapi ada satu ciri khas Nabi. Yang ini bukan saja diakui kita umat Islam, tapi juga umat di luar Islam. Apa itu? Akhlak Rasulullah. Sebagaimana dikatakan Ibunda Ketua Prodi tadi. Allah Ta'ala puji beliau dalam surah Nun. Innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kau punya akhlak yang mulia. Jadi akhlak ini adalah ciri khas dari Nabi Muhammad SAW. Maka pantas kalau kita merayakan Maulid Nabi, jangan ini hanya jadi seremoni saja. Tapi bagaimana mohon maaf kita selalu meniru, menggugu dan mencontoh akhlak beliau dalam menapaki hidup dan kehidupan di dunia yang singkat ini untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Adik-adikku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan Allah Ta'ala itu hadir Islam dan hadir Rasul di tengah kondisi kaum Arab yang pada saat itu dijuluki dengan jahiliyah. Jahiliyah di sini asal katanya jahlun, bodoh. Tapi bukan bodoh mereka akan ilmu pengetahuan. Karena banyak orang-orang Arab jahiliyah itu pintar. Pintar sekali. Akalnya cerdas-cerdas. Dibuktikan banyaknya mereka ahli akan syair. Kalau bahasa kita syair itu ibarat pantun, ibarat lagu-lagu Arab yang memiliki sastra yang tinggi. Secara akal mereka cerdas. Tapi secara akhlak, secara akidah, mereka itu bodoh dan bobrok. Maka pada saat itu hadirnya Rasul dan terbitnya matahari Islam dari Makkah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sedikit membawa peradaban yang baik dan menghapuskan peradaban yang buruk yang pada saat itu beransur-ansur orang terketuk hatinya untuk mendalami dan memeluk agama Islam, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu hadis Rasulullah yang ini menjadi misi dari Rasul. Kenapa Rasul diutus oleh Allah Ta'ala ke dunia ini? Innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak buruk menjadi akhlak mulia. Menyempurnakan akhlak madhumah itu menjadi akhlak mamudah. Akhlak yang dicemooh menjadi akhlak yang terpuji. Maka ini merupakan satu misi di antara banyaknya deretan misi Rasul. Diutus menjadi Nabi Allah Ta'ala beberapa abad yang lalu. Ada beberapa mohon maaf misi kemanusiaan melalui akhlak Rasul. Yang hari itu Rasul tunjukkan dan torehkan sebagaikan prestasi yang gilang gemilang. Menjadi sejarah peradaban torehan tinta emas bagi kita umat Islam ketika membaca sejarah ini. Ada 3 kelompok yang memang Rasul berakhlak kepada mereka. Ini disebutkan di dalam kitab Ma'al Mustafa. Karangan Syekh Dr. Sulaiman. Ini beliau ini ulama Mekah. Dikatakan mohon maaf dalam kitab tersebut ada 3 golongan, ada 3 kelompok yang Rasul menunjukkan akhlak mulia kepada mereka. Yang pertama mahmumun bis-sighar.
Rasul itu berakhlak dan menunjukkan akhlak yang mulia itu kepada anak-anak kecil. Karena ternyata anak-anak kecil, adik-adik kita yang masih usia 15 ke bawah, ini mohon maaf merupakan orang-orang yang lemah dalam pandangan Islam sendiri. Maka Rasulullah tunjukkan bagaimana berakhlak kepada anak-anak. Bagaimana Rasul tunjukkan cintanya Rasul kepada anak-anak. Sampai-sampai dalam satu sejarah, ketika Rasulullah SAW sedang sholat dalam posisi ruku. Ini saya dapatkan kisah ini dalam banyak kitab. Termasuk dalam satu kitab namanya Muhammad Insan Kamil, karangan Abu Yasaid Muhammad bin Adawi Al-Maliki Al-Hassani Al-Makki. Rasul lagi sujud. Rasul itu punya cucu. Yang terkenal dalam sejarah itu ada dua, Hasan dan Husain. Padahal cucu Rasul dari Sayyidatina Fatimah itu ada 6. Jadi ini ilmu baru juga sama kita, ilmu sejarah. Hasan, Husain ini yang terkenal. Ada satu lagi laki-laki, cucu Rasul dari Fatimah dan Ali, tapi meninggal kecil. Namanya Muhsin. Dan ada 3 cucu Rasul perempuan dari Fatimah, yang dinamakan Fatimah dengan nama kakaknya di atasnya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Jadi Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum ini adalah nama anak Rasul, saudara Fatimah. Tapi dinamakan Fatimah namanya, menjadi nama anak-anak perempuan. Jadi Hasan Husain ini ketika Rasul sujud bermain-main. Ketika Rasul sujud mereka berada di atas punggung belakang Rasulullah. Kalau bahasa kita anak-anak sekarang main kuda-kudaan. Main kuda-kudaan, asik main kuda-kudaan. Rasul tidak menyentakkan cucunya sehingga jatuh ke belakang. Tapi Rasul lamakan sujudnya. Diam Rasul. Ini menunjukkan bagaimana akhlak Rasul tidak mau mematahkan semangat anak-anak yang bermain. Walaupun Rasul dalam kondisi ibadah. Begitu luar biasa, mohon maaf, Rasulullah menunjukkan cinta kepada anak-anak. Termasuk kepada cucu beliau. Menjadi contoh dan menjadi satu bahan telaah kita hari ini. Untuk cinta dan sayang kepada anak-anak yang ada di sekitar kita. Maka Rasul biarkan lama Rasul sujud. Hasan Husain masih bermain-main. Usai mereka bermain, Rasul percepat sholatnya. Usai Rasul salam selesai sholat, Rasul panggil Hasan Husain. Mungkin ini berbeda sedikit dengan watak kita orang Medan. Apalagi saya Mandailing. Pribadinya agak sedikit kasar. Agak barbar kalau bahasa orang sekarang. Kita mungkin mohon maaf kalau jumpa anak-anak model gitu ya, mama-mama sekarang atau ibu-ibu sekarang lagi sujud ibu tuh, anaknya main kuda-kudaan, dia diam waktu sholat. Siap sholat, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia panggil anaknya. Memang gak ada otak kau, nak tokok kepala anaknya satu-satu. Itu sekarang. Tapi kalau Rasulullah enggak. Kalau Rasulullah SAW dipanggil Rasul Hasan Husain, Rasul rangkul Hasan dan Husain, maka Rasul katakan, enak main-main tadi kek. Ya namanya anak-anak, dia akan jawab dengan polos, enak kek, enak. Enak main-main, enak. Kek, ketahuilah kakek tadi dalam kondisi itu kakek sedang sholat. Maka kalau dalam kondisi itu jangan ganggu kakek lagi ya. Rasul kecup kening Hasan Husain dengan penuh kasih dan sayang serta cinta. Maka hari itu melihat sahabat Rasul namanya Aqra. Ada sahabat Rasul namanya Aqra. Aqra ini laki-laki yang punya banyak anak. 10 anak. Orang sekarang kan agak takut punya anak. Apalagi musim pandemi begini kan. Karena suaminya sering di rumah. Agak takut punya anak. Jaga jarak. Social distancing. Laki bini pun social distancing. Agak payah mohon maaf punya anak. Karena program pemerintah anak 2. Kalau dulu anak orang banyak. Termasuk Aqra nih. Anaknya 10. Bayangkan 10. Ada orang punya anak 13. Ada orang punya anak mohon maaf sampai 16. 11 main bola, 5 cadangan. Nah, itu luar biasa orang-orang dulu. Kalau orang sekarang takut mohon maaf punya anak. Ada sahabat Rasul Aqra ketika dilihat Rasul mencium kening Hasan Husain. Aqra agak terperangah. Karena apa yang dibuat Rasul belum pernah mohon maaf dibuat Aqra selama hidup. Apa yang dibuat Rasul belum pernah dibuat Aqra. Apa kata Aqra? Ya Rasulullah, aku punya 10 anak. Bukan sedikit anakku Rasul, banyak. Tapi satu pun gak ada anakku yang aku cium keningnya sebagaimana engkau mencium kening cucumu. Maka Rasulullah SAW keluarkan satu hadis yang ini hadis luar biasa menurut saya. Apa kata Rasul? Man la yarham la yurham. Siapa yang gak mau menyayangi maka tidak akan disayangi. Jadi jelas ternyata rasa cinta dan sayang kita kepada makhluk termasuk anak-anak. Karena mereka adalah deretan di antara banyaknya deretan makhluk Allah yang lemah dari golongan manusia. Maka kasih kita kepada mereka memicu dan memancing kasih Allah kepada kita.
Maka di tengah pandemi ini kesempatan kita nih. Apalagi mohon maaf, kita yang punya adik karena kalian masih mahasiswi ya. Kalau saya bahasakan punya anak nggak mungkin. Mungkin para dosen dan ibu ketua prodi mungkin punya anak. Ini kesempatan, ada hikmah tersendiri datangnya pandemi ini. Selalu mohon maaf sebelum datang pandemi ini, orang tua kalau anaknya bandel yang disalahkan guru. Yang disalahkan guru. Yang disalahkan mohon maaf kepala sekolahnya, yang disalahkan madrasahnya. Yang disalahkan instansi pendidikannya. Dia tidak mohon maaf telaah bagaimana akhlak anaknya. Dia hanya salahkan instansi sekolahnya, gurunya, pembimbingnya. Walhasil mohon maaf anak merasa dibela akan kesalahannya. Begitu datang pandemi ini, baru terasa orang tua. Ternyata bukan gurunya yang salah. Bukan mohon maaf instansi sekolahnya yang salah. Tapi yang salah itu memang tabiat anaknya. Dan tabiat anak itu lahir dari rumah tangga. Semakin baik rumah tangga, baik tabiat anak. Buruk rumah tangga maka akan bobrok tabiat anak. Maka adik-adikku, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mohon maaf Rasulullah SAW mengajarkan kita mohon maaf untuk cinta kepada anak-anak. Ini menjadi satu cerminan lah menurut saya. Jangan sampai hari ini mohon maaf anak-anak terpatahkan. Harapan mereka hanya karena kekerasan dan keegoisan kita. Ada satu tradisi yang buruk yang mungkin saya rasa dapat diubah. Karena di tengah pandemi ini kita harus mohon maaf mengendalikan diri kita untuk tidak marah dan lebih dari itu kita harus muhasabah. Introspeksilah diri kita masing-masing. Lihatlah bagaimana mohon maaf banyaknya kesalahan dan dosa yang kita tanam. Wabil khusus kepada anak-anak. Saya sering mohon maaf melihat di beberapa masjid di wilayah Kota Medan. Ini termasuk hari ini saya izin. Mungkin agak bising karena saya berada di tepi jalan. Tepatnya di kafe. Sengaja saya singgah tadi sama tim. Karena kebetulan dari tadi pagi berangkat dari rumah belum sempat pulang nih. Mungkin sampai malam. Tapi sempat saya sempatkan waktu hari ini beberapa menit saja untuk silaturahim dengan adik-adik semua. Karena memang seingat saya lihat juga buku jadwal ceramah beberapa tahun yang lalu. Banyak saya ngisi di prodi komunikasi ini, FISIP USU. Karena saya punya adik di sana. Dulu, sekarang sudah di Jakarta, Ustazah Rizky. Yang Antv dulu. Itu kan alumni komunikasi FISIP kalau nggak salah. Beliau yang pertama kali bawa saya ke ilmu komunikasi FISIP USU. Dan alhamdulillahirrabbilalamin sampai sekarang adik-adik masih ingat untuk menyampaikan tausiah dan bisa berbagi sharing ilmu keagamaan bagi kita semua. Ada sedikit mohon maaf yang menarik saya lihat di masjid-masjid hari ini. Ini ada tolong dirubah. Mungkin ada adik-adik mahasiswa yang aktif ke masjid. Ini mohon maaf tolong dirubah. Bagaimana hari ini masjid menjadi tempat menyeramkan bagi anak-anak. Padahal dulu masjid itu adalah tempat menyenangkan bagi kita anak-anak. Karena di masjid itu mohon maaf dulu kecil kita kalau tarawih disitulah bagi kuehnya, bagi takjilnya. Rebutan takjil kala maulid, rebutan pisang kala Jumat, rebutan teh ketika tadarus. Masjid itu tempat menyenangkan bagi anak-anak dulu. Tapi anak-anak sekarang masjid itu tempat menyeramkan. Mereka jauh lebih akrab sama penjaga warnet daripada penjaga masjid. Ini realita yang harus mohon maaf kita sadari. Mereka lebih akrab sama penjaga warnet daripada penjaga masjid. Kenapa? Karena penjaga masjid sangar-sangar. Lebih berimob. Mohon maaf. Banyak mohon maaf hari ini anak-anak kita recok sedikit. Ngulah sedikit. Ya namanya anak-anak. Banyak di antara adik-adik kita mohon maaf. Mungkin perkataannya agak sedikit kasar. Agak sedikit keras di masjid. Maka banyak orang tua yang alergi dengan anak-anak di masjid. Tak sedikit mohon maaf diusir. Pergi kau dari masjid. Jangan recok kau di sini. Sehingga mohon maaf menampilkan akhlak orang tua di dalam Islam ini begitu cukup buruk. Padahal Rasul tak pernah mengajarkan itu kepada kita. Jangan buat mohon maaf traumatik anak-anak hari ini untuk melangkah ke masjid ketika mereka dewasa. Maka saya minta kepada kita semua, termasuk mohon maaf kita Sivitas Akademika ini. Adik-adik yang ada di ilmu komunikasi. Saya dulu di pesantren mohon maaf. Kalau ibunda tadi bilang belajar ilmu komunikasi, kalian belajar ilmu komunikasi. Walaupun saya ketika kuliah itu sampai S2 menuju S3 ini fokus di hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam di UIN Sumatera Utara. Tapi dulu ketika pesantren hampir 7 tahun saya belajar ilmu komunikasi secara bahasa Arab. Belajar ilmu komunikasi, gramatika, bahasa Arab.
nahwu, sorob. Kalau ilmu komunikasi dalam bahasa Arab itu namanya balaghah, mantik, bayan. Dan itu khatam saya pelajari dengan beberapa guru yang alumni dari Darul Ulum Makkah Al-Mukarramah. Jadi beberapa kali mohon maaf belajar ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu bayan. Memang seharusnya kita paham bagaimana berkomunikasi hari ini dengan anak-anak kita, dengan adik-adik kita. Jangan sampai mohon maaf hati mereka tersakiti dan menjadi satu hutang budi dari kita untuk mereka. Ketika mohon maaf nanti mereka sudah dewasa, kenangan ucapan itu akan tetap melengket di memori akal mereka. Menjadi ingatan buruk ketika mereka memandang kita. Beberapa puluh tahun lagi mungkin hari ini kita berjumpa dengan mereka. Kita ucapkan perkataan buruk. Nanti suatu saat kita berjumpa lagi. Tetap mohon maaf yang menjadi kenangan di akal mereka ucapan buruk kita. Maka pantas mohon maaf ketika Rasul mengajarkan ilmu komunikasi begini. Apa kata Rasulullah? Kullu maqalin maqamun wa kullu maqamin maqalun. Ini jadi kaedah dalam komunikasi. Setiap tempat ada ucapan, setiap ucapan itu ada tempat. Sehingga tak boleh mohon maaf seseorang menyakiti hati orang lain ketika mendengar ucapannya. Bahkan ada seorang sahabat Rasul dari golongan anak muda datang kepada Rasul meminta nasihat. Ini saya temukan dalam kitab hadis namanya Bahjatu fi Qulubil Abrar karangan Syekh Abdullah bin Nasir As-Sa'di. Apa dikatakan? Ya Rasul, idhni wa aujis. Rasul kasih aku dulu nasihat. Kata Rasulullah, oke, kuberikan nasihat kepadamu. Ada beberapa nasihat yang disampaikan Rasul. Di antaranya, il takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Kau ucapkan satu ucapan, kau jaga ucapanmu, jangan sampai kau minta maaf esok hari bagi orang yang mendengarkannya hari ini. Maknanya, ternyata ucapan yang kalau bahasa orang Jawa, ngelekit di hati orang. Yang nempel di hati orang. Kalau kata pepatah Melayu, kalau pedang lukai tubuh ada harapan hendak sembuh. Kalau lidah menyayat hati kemana obat hendak dicari. Kita lukai orang dengan pisau hari ini, maka lukanya akan sembuh hitungan beberapa minggu saja. Tapi kita lukai hati orang hari ini dengan ucapan kita, termasuk adik-adik kita, anak-anak kita, yang mohon maaf umurnya masih di bawah umur. Maka ini menjadi kenangan buruk dari mereka untuk kita. Jagalah lisan, jagalah lidah, belalah hak anak-anak. Karena Rasulullah SAW juga orang yang suka membela hak anak-anak dan selalu menyayangi anak-anak. Ini yang pertama. Yang kedua, singkat saja, karena saya tak punya waktu lama. Kemarin janji sama panitia sejam, saya minta izin mungkin sekitar 40 menit atau 45 menit saja, karena ada beberapa lokasi lagi, lokasi dakwah yang harus saya kunjungi bersama tim. Yang kedua adalah humumun nisa. Rasul itu membela harkat martabat wanita. Kita tahu bagaimana wanita di zaman jahiliyah sebelum masuk Rasul, sebelum nampak muncul gilang gemilang dakwah Islam, wanita itu direndahkan dan dilecehkan. Dan kita mohon maaf tak asing dengan satu sejarah, bagaimana Rasulullah SAW itu mengangkat harkat martabat wanita yang dulunya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup oleh ayahnya. Dan ini menjadi satu kisah nyata. Sebagaimana disebutkan seorang ulama, saya amat luar biasa ini. Ini anak-anak komunikasi bisa jadi rujukan beliau ini ya. Beliau ini bukan saja ulama tapi ahli sastra. Walaupun tidak pernah masuk fakultas sastra, tidak pernah masuk fakultas ekonomi, beliau ini nggak pernah menamatkan, tidak pernah beliau ini menamatkan pendidikan secara formal, tapi mendapatkan gelar profesor dari University Al-Azhar Kairo. Luar biasa beliau ini, namanya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ayahnya itu Abdul Karim Amrullah, ulama luar biasa. Orang Padang, Urang Awak, Tanah Rancak, Minangkabau. Rupanya orang Padang ini juga banyak, mohon maaf, ulama. Bukan tukang sate sama tukang nasi aja. Tapi banyak orang Padang ini juga jadi ulama. Jadi ayahnya itu ulama besar di Padang. Dan anaknya juga ulama. Ayahnya dapat gelar profesor dan doktor juga dari Al-Azhar Kairo. Bahkan dalam sejarah beliaulah orang pertama yang mendapatkan gelar profesor dari Al-Azhar Kairo. Abdul Karim Amrullah punya anak juga mewarisi kepintaran ayahnya. Abdul Malik Karim Amrullah. Kita kenal nama beliau ini kalau sebutannya Hamka, Buya Hamka. Jadi ada satu buku Buya Hamka itu namanya Buya Hamka berbicara tentang perempuan. Saya asik membaca buku itu. Banyak buku
tentang literatur perempuan, paham Islam dengan perempuan, paham sosial dengan perempuan yang saya punya di rumah. Tapi buku ini memang mengobrak-ngabrik hati saya sehingga mohon maaf melihat bagaimana mulianya Rasul di mata kaum wanita yang hidup hari itu dan mungkin sampai hari kiamat. Bagaimana seorang sahabat dalam buku itu dikisahkan Buya Hamka datang menjumpai Rasul. Sahabat tuh bilang gini, ya Rasul, aku ada satu dosa yang selalu kalau mengingatnya tertumpah air mataku. Tertumpah air mataku. Karena begitulah luar biasa ya Rasul dosaku pada saat jahiliyah. Dosa apa itu? Dosa ketika aku ya Rasul sudah lama berumah tangga ditakdirkan punya anak. Maka anakku itu Rasul rupanya perempuan. Aku tak tahu anak ini perempuan karena disembunyikan dan ditutupi rapat-rapat oleh istriku. Ceritanya begini Rasul, ketika istriku hamil tua, maka aku melakukan perniagaan. Kalau bahasa kita hari ini merantau, keluar kota, keluar dari daerah Makkah, bertahun-tahun lamanya ya Rasul. Aku keluar mohon maaf dari Makkah, aku tinggalkan istriku lagi hamil tua, sampai aku di sana beberapa hari aku menginap di kota perantauanku tempat aku mencari nafkah dan mengkais rezeki, aku dapat sepucuk surat. Ternyata surat dari istriku dan aku gembira membuka surat itu karena mendapatkan kabar istriku telah melahirkan seorang anak. Dan saking gembiranya ya Rasul, aku hari itu terlalu tersenyum selalu mohon maaf di tempat aku merantau itu. Yang membuat aku paling gembira bukan hanya istriku melahirkan, tapi istriku melahirkan anak laki-laki. Yang ternyata isi surat itu dengan realitanya berbanding terbalik. Istriku rupanya bukan melahirkan anak laki-laki, tapi melahirkan anak perempuan. Tapi karena takut adat kami jahiliyah pada saat itu, anak perempuan itu wajib dikubur hidup-hidup. Karena nggak ada manfaatnya dalam pandangan orang jahiliyah. Anak laki-laki yang bisa bekerja, anak perempuan nggak bisa bekerja. Tenaganya lemah, akalnya sederhana. Selalu mohon maaf berpikir itu bukan dengan akal dan kebijaksanaan, tapi dengan hatinya. Maka mohon maaf orang jahiliyah mengubur anaknya hidup-hidup. Aku ingin melakukan itu kalau aku punya anak perempuan ya Rasul. Karena tahu istriku, aku amat pecinta kepada adat dan sukuku. Maka ya Rasulullah, ketika mohon maaf aku sampai ke rumahku, aku belum tahu nih dikelabui istri. Bahwasanya ya Rasul, aku belum sadar kalau aku dikelabui istriku. Anakku itu perempuan. Aku hanya tahu anakku itu laki-laki ya Rasulullah. Maka ketika aku sampai rumah, aku lihat memang anakku laki-laki secara dandanannya. Rambutnya dipangkas cepak kalau bahasa kita. Pakai jubah, dandanannya kayak laki-laki. Maka aku bawa anakku tadi main-main ya Rasul. Jalan-jalan, keliling-keliling. Untuk melepaskan rindu beberapa tahun gak jumpa sama anakku. Bahkan proses kelahirannya aku gak lihat. Ketika mohon maaf sudah lelah berjalan-jalan ya Rasul. Kata sahabat tadi. Maka aku lihat ya Rasul anakku agak berubah wajahnya. Kenapa nak? Aku tanya. Sesak buang air ayah. Aku bimbing anakku buang air. Alangkah terkejutnya aku ya Rasul. Melihat kelamin anakku ternyata bukan laki-laki. Melainkan perempuan. Maka hari itu aku seret pulang anak itu. Dengan penuh kemarahan. Aku marahi istriku. Maka istriku katakan begini. Wahai bang, kalau abang sayang sama aku. Jangan abang nodai cinta kita dengan membunuh anak ini. Kalau sayang sama aku pertahankan anak ini. Karena aku sayang betul sama istriku ya Rasul. Aku pertahankan anak itu hidup. Menjadi gadis, dari gadis kecil menjadi gadis yang dewasa. Kalau bahasa orang Melayu gini, kalau ada kembang di rumah, pasti akan ada kumbang yang mampir. Kalau ada anak gadis di rumah, pasti akan ada anak perjaka yang datang melamar. Maka anak gadisku tadi ya Rasul menikah, ingin menikah. Datang laki-laki ingin melamar. Ketika laki-laki ingin melamarnya, orang tua normal itu pasti senang. Oh anakku ada yang ngelamar. Bahkan orang tua dah bingung kalau anaknya umur 22 tahun belum nikah. Hari ini lagi. Anaknya belum nikah usia 22 tahun. Udah heboh. Nyari dukun, nyari paranormal. Segala macam mohon maaf dibuat jimat ini, jimat itu agar anaknya nikah. Tapi aku beda sedikit Rasul. Aku bukan senang anakku nikah. Ada orang yang ngelamar. Aku merasa cemburu. Karena mohon maaf anakku yang aku rawat dan aku besarkan dengan jerih payah. Harus meninggalkanku ketika dia menikah. Dia harus berbakti kepada suaminya. Sedangkan aku ayah yang mengurus dia dari kecil. Yang berkorban untuk dia. Tak mau mohon maaf akan dia pedulikan lagi setelah dia punya suami. Maka ya Rasulullah. Pada saat itu muncullah. Satu akal bulusku ingin memusnahkan nyawa anakku. Ya Rasulullah. Aku terus terang di hadapanmu.
Aku suruh istriku untuk mendandani anakku. Karena aku beralasan kepada istriku akan membawa anakku berjumpa dengan famili. Kalau orang Mandailing bilang, batarombo anak dibawa, batarombo. Kepada tulangnya, kepada nang mudanya, ngasih kabar. Karena mohon maaf sebentar lagi akan nikah. Maka aku bawa anak tadi ya Rasul, kulewati jalan sunyi. Di jalan yang sunyi itu ya Rasulullah, maka aku lihat ya Rasul, ada satu sumur tua yang airnya penuh, sumurnya dalam, tapi tak ada orang yang mengambil air ke situ. Spontan Rasul, karena cemburuku dahsyat kepada anak perempuanku. Aku tolak anak perempuanku masuk ke dalam. Aku tak pikir lagi keselamatan dan kondisi hidupnya. Maka hari itu anakku berteriak ya Rasul masuk ke dalam sumur. Ayahku membunuhku, ayahku membunuh. Ayahku membunuhku. Itu menjadi ingatan yang amat mendramatisir hatiku dan menumpahkan air mataku hari ini ya Rasul. Ketika aku mengenang hal itu. Maka mohon maaf Rasulullah menangis. Rasulullah menangis. Tersengak-sengak Rasul menangis. Apa kata Rasul? Kalaulah seandainya hukuman kau waktu jahiliyah boleh dibalaskan sudah kau Islam. Mungkin udah kubunuh kau. Kalau bahasa orang Medan ku cekekkan batang leher kau. Tapi ternyata mohon maaf. Rasul katakan dosamu sudah diampunkan Allah. Bertobatlah kau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adik-adikku, bapak ibu yang dimuliakan Allah, inilah sekelumit kisah bagaimana orang jahiliyah itu tidak menghargai perempuan. Tapi datangnya Islam, datangnya Rasul, dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW yang hari ini, hari lahirnya kita peringati. Memberikan warna tersendiri dan gambaran yang luar biasa akan kegembiraan hati perempuan. Karena Rasul ini datang menegakkan emansipasi wanita. Jadi bukan Ratna Sarumpait yang sibuk menegakkan emansipasi wanita. Bukan Amerika yang punya gaung menegakkan emansipasi wanita. Orang yang pertama kali menegakkan emansipasi wanita dalam sejarah adalah Rasulullah SAW. Beliaulah yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak-hak wanita. Memberikan kewajiban yang layak kepada wanita. Dan memberikan hak yang luar biasa kepada wanita. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, Anisa imadul bilad. Perempuan itu tonggak negara. Apabila baik perempuan baik negara. Buruk perempuan buruk negara. Maka mohon maaf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi satu gambaran bagi kita. Bagaimana Rasul memuliakan perempuan. Ustadz izin. Rasul memuliakan perempuan iya. Tapi sejarahnya Ustadz. Apalagi mohon maaf kita baru melihat berita beberapa hari ini menyambut Maulid. Ada berita yang tak mengenakan dari Perancis. Seorang Perdana Menteri Perancis, Presiden Perancis, namanya Macron. Kalau saya lebih suka nyebutnya Mercon, ya kan? Mercon. Ini melecehkan Rasulullah SAW. Dia buat karikatur, dia buat tayangan film tentang Rasul. Yang salah satu di antaranya melecehkan Rasul, katanya Rasul itu hiperseks. Nauzubillah min dzalik. Rasul itu punya istri banyak, ada hikmahnya. Enggak kayak orang sekarang. Orang sekarang istrinya 1, 2, 3, 4. Di sana di istri, di sana di istri. Istri memang 1. Berapa istri abang? Kata istrinya 1 dek. 1 di Marelan. 1 di Johor. 1 di Tembung. 1 di Perapat. 1 istri tapi di mana-mana. Sama aja. Tapi mohon maaf. Rasulullah itu punya istri banyak. Bukan karena nafsu. Bukan karena mohon maaf. Mempedomankan syahwat beliau. Tapi Rasulullah punya istri banyak itu ada hikmah. Jadi ternyata Rasul beristri banyak juga menaikkan harkat martabat perempuan. Ini kita kaji sedikit. Menutup kajian kita ini kita kaji sedikit. Sebelum menuju poin terakhir. Ada satu kitab namanya Rawa'i'ul Bayan Tafsir min Ayatil Ahkam minal Quran. Karangan Al-Imam Ali As-Sabuni. Ini Imam Ali As-Sabuni masih hidup. Orangnya di Makkah. Guru besar di Darul Ulum Makkah. Jadi beliau ini Imam Ali As-Sabuni katakan ada beberapa hikmah Rasul itu menikah dengan banyak istri. Sejarah katakan 11, ada yang mengatakan 13 jumlah istri Rasul. Di antara hikmahnya adalah al-hikmatut ta'limiyah. Rasul itu menikah untuk mohon maaf tujuannya ta'limiyah. Memberikan ilmu pengetahuan kepada seluruh muslimin dan muslimat. Jadi Rasul punya satu sifat yang hari ini nggak dimiliki orang. Jaranglah orang punya sifat itu. Apa itu? Al-haya'ul kamil. Sifat malu yang sempurna. Jadi Rasul itu lebih malu daripada anak gadis. Jadi saya lihat mohon maaf di Zoom ini banyak anak gadis yang hanya meletakkan foto. Gak berani mohon maaf meletakkan kamera langsung.
Karena mungkin malu, entah malu-maluin Allah alam, nggak tahu kita. Tapi mohon maaf, Rasul tuh lebih malu daripada anak perawan. Salah satu contohnya pernah Rasul duduk sama sahabat, tersingkap jubah Rasul, nampak betis. Betisnya nampak. Maka sahabat bilang gini, ya Rasul, betis Rasul nampak. Padahal sahabat yang kumpul laki-laki. Rasul laki-laki, otomatis betis laki-laki. Laki-laki melihat betis laki-laki. Kalau sekarang biasa-biasa aja. Yang laki-laki hobi main futsal, kita main futsal pakai celana pendek, sesama laki-laki. Dilihat kawan kita, betis kita, ya biasa aja. Tapi Rasul diingatkan, Rasul betisnya nampak. Rasul merah mukanya malu. 7 hari nggak keluar. Karena malu nampak betisnya. Sekarang gak usah cerita betis. Wawaknya betis di mana-mana sekarang. Uaknya betis di mana-mana. Paha sekarang mohon maaf. Luar biasa sekarang. Akhlak orang ini rasa malu tuh sudah mulai pudar. Jadi Rasul sifat malunya itu luar biasa. Sehingga mohon maaf agak sedikit tertahan Rasul kalau menyampaikan dakwah secara gamblang sama perempuan. Maka di sini Rasul butuh istri untuk mohon maaf menyampaikan dakwah kepada perempuan dengan bahasa perempuan. Jadi begini, nanti saya berharap pertemuan Zoom ini bukan saja sampai di sini saja, adik-adik juga bisa mungkin melakukan mohon maaf kajian keperempuanan dengan ustazah. Karena banyak kajian tentang perempuan dalam Islam, apalagi dalam tatanan hukum syariat, itu nggak semua mampu dijawab laki-laki. Perempuan yang harus menjawab masalah haid, masalah hadonah, masalah mohon maaf nifas, itu banyak perempuan yang harus menjawab. Maka Rasul pernah ada satu contoh, dijumpai seorang perempuan, maka perempuan tuh bilang gini, Rasul, aku udah selesai halangan, kalau bahasa kita gitu. Aku udah selesai haid ya Rasul. Oke, udah selesai haid. Lantas mau apa Bu? Gini Rasul, aku kan mau mandi. Sebelum mandi ngapain ya Rasul? Kata Rasul, bersihkan. Apa yang dibersihkan? Ya bersihkan tempat keluar darah. Pakai apa Rasul? Pakai kapas. Kayak mana cara bersihkan? Ya udah bersihkan aja. Yang dibersihkan apa ya Rasul? Tempat keluar darah. Tempat keluar darah itu apa Rasul? Memang wah ini pun kadang kalau bahasa kita lelet, mungkin lelet. Mak-mak itu kan mohon maaf kalau ini perempuan kalau bertanya nanti saya katanya ada sesi tanya jawab. Perempuan tuh kalau nanya nggak ada puasnya. Perempuan tuh kalau nanya agak barbar sedikit. Jadi ibu ini pun gitu. Apa yang dibasuh Rasul? Apa yang disapu Rasul? Rasul udah merah mukanya dari jauh. Istri Rasul yang lagunya sempat viral beberapa bulan lalu, Aisyah, itu nengok senyum-senyum karena tahu suaminya malu. Maka datang Aisyah, kalau bahasa Jawanya gini, wak, Rini. Mari, Wak. Kenapa, Wak? Nanya masalah haid. Rasul masa diam aja aku tanya. Apa rupanya kata Rasul? Tadi aku ingin mandi, aku habis haid. Aku nggak tahu mau buat apa. Kata Rasul ambil kapas. Disapukan tempat keluar darah. Tempat keluar yang mana? Aku nggak ngerti. Maka mohon maaf dijelaskan sama Aisyah. Maksudnya tempat keluar darah loh, Wak. Kemaluan perempuan tuh kan keluar darah. Itu disapu pakai kapas. Habis itu Wak istinja. Kalau bahasa Inggrisnya cebok. Habis cebok baru Wak mandi. Maka hilanglah dan terangkatlah hadas besar Wak. Oh gitu. Baru mohon maaf mengerti. Jadi Rasul selalu memanfaatkan istri-istrinya itu untuk berdakwah. Termasuk mohon maaf Aisyah. Aisyah itu dimanfaatkan Rasul. Kenapa Aisyah itu dimanfaatkan Rasul untuk berdakwah? Karena Aisyah ini istri Rasul yang paling muda. Akalnya masih cermat. Pikirannya masih luar biasa, ilmunya meningkat. Maka banyak sahabat-sahabat Rasul itu yang ketika meninggal Rasul nanyanya itu sama Khadijah. Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah juga belajar sama Aisyah. Maka Aisyah ini adalah ulama perempuan lah di masa Rasul. Yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Maka ada hikmah dari poligami Rasul. Banyak sebenarnya hikmah yang mau diungkap. Tapi waktu kita tidak banyak dan tidak punya kesempatan yang banyak saya hari ini. Satu ini saja lagi kita buka dari hikmah poligami Rasul. Jadi siapa mohon maaf nanti mau tanya tentang poligami Rasul. Saya senang kalau bahas poligami ini saya senang. Senang kali saya kalau bahas poligami. Jadi kalau mohon maaf ada adik-adik akhwat perempuan yang mau nanya masalah poligami, kita bisa buat grup sendiri. Biar aku laki-laki sendiri, isinya yang lain perempuan. Kita bahas masalah poligami. Biar ngerti kalian bagaimana hikmah dari poligami Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, singkat saja, humumun nas. Rasul itu berakhlak kepada semua manusia.
baik yang Islam maupun yang tak Islam. Salam sejahtera untuk adik-adikku ya yang tidak beragama Islam. Mudah-mudahan kalian mendengarkan tausiah ini kita bisa merajut ukhuwah kebangsaan di antara kita. Jadi bukan hanya ukhuwah Islamiyah, kita juga punya ukhuwah kebangsaan karena hubbul waton minal iman. Cinta negara itu adalah bahagian dari iman. Kami diajarkan oleh agama kami untuk mencintai kalian, kawan-kawan di luar agama kami. Karena Rasul kami juga sayang kepada orang di luar agamanya itu sayang. Gak pernah teriak-teriak, bilang mohon maaf, kau sesat, kau salah, gak ada. Rasul tuh sampai mohon maaf orang Yahudi, Rasul ambil nasi, Rasul suapkan. Yahudi, yang dari mulut Yahudi itu mencaci Rasul. Tapi Rasul itu tetap sayang. Rasul tunjukkan bagaimana, inilah akhlak muslim sebenarnya. Maka mohon maaf adik-adikku yang di luar agama Islam, saya bangga sekali kalian bisa mendengarkan ceramah ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi Rasul itu berakhlak kepada manusia. Ini wabil khusus untuk kita yang Islam ya. Akhlak kita kepada manusia ini kadang hari ini mohon maaf mulai pudar lah. Ini masalah cadar lah sedikit saya bahas ya. Ini mohon maaf ketika teroris beberapa tahun yang lalu kan istrinya ditangkap pakai cadar. Maka setiap orang yang bercadar tuh selalu kita bilang bini teroris ya kan. Maka datang corona ada hikmah. Apa hikmah corona? Allah membenarkan syariat cadar. Maka mohon maaf begitu datang mohon maaf corona sibuk semua perempuan bercadar ya kan pakai masker. Kalau nggak kena masker mohon maaf kena denda. Jadi mohon maaf Allah membenarkan syariat itu. Maka luar biasa ternyata mohon maaf. Bagaimana Islam itu hadir, Rasul itu hadir. Disuruh mohon maaf dalam kondisi pandemi semacam ini. Agar kita selalu selamat. Disuruh idza laqitahu fasallim alaih. Ini akhlak kita sama manusia. Apabila kau jumpa dengan saudaramu, ucapkanlah salam. Kalau kita jumpa Islam sama Islam, assalamualaikum. Ini salam Islam. Yang saya rasa kalau kita jumpa sesama Islam gak usah digantilah. Karena mohon maaf salam ini gak ada batas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu saya ucap tadi, ibu bapak jawab di awal tadi saya ingin ceramah. Itu sampai kita jumpa tahun depan, itu keselamatan itu tetap berlaku. Tapi kalau selamat pagi, ini pakai batasan waktu. Selamat pagi, pagi ku selamat, siang. Selamat siang, siang ku selamat, malam. Tapi kalau sama saudara kita di luar Islam, boleh kita mengucapkan salam sejahtera, selamat pagi. Ini juga bentuk mohon maaf doa dan penghargaan kepada saudara kita di luar Islam. Tapi kalau kita sesama muslim tetap pakai syariat kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat engkau dan Allah sayang kepadamu dan Allah memberkahimu. Maka salam semacam ini mohon maaf harus selalu kita lebarkan sayapnya. Jangan mohon maaf hari ini kita nggak mau lagi ngucapin salam. Maka mohon maaf, agar tumbuh rasa cinta di antara kita, ucapkan salam di antara satu dengan lain. Jumpa tuh ucapkan salam. Assalamualaikum. Dan sedikit mohon maaf, saya ingin utarakan, salam yang paling singkat itu assalamualaikum. Kadang banyak orang Medan ini keceplosan, assalamualaikum, ada yang assalamualaikum, ada assalamualaikum. Ada mekum, ada mekum, mecum, ada mecum, ada yang ada mecum, ada mekum, ada yang lebih gawat lagi bapak-bapak nahan buang air dia pulang kerja sampai ke rumah kum katanya. Dalam bahasa Arab tuh kum berdiri. Datang bininya enggak sengit pula lam katanya enggak berdiri enggak selesai. Jadi salam yang paling singkat tuh assalamualaikum. Kalau mau dapat tambahan pahala warahmatullah, tambah lagi wabarakatuh. Jadi mohon maaf begitulah luar biasa bagaimana Rasul membela hak dan harkat martabat manusia di tengah kehidupan di dunia ini menuju kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mari sama kita rajutlah ukhuwah di tengah pandemi ini, termasuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kembalikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Ustadz dan saya selaku MC di sini akan membuka sesi tanya jawab. Jadi para hadirin di sini baik Bapak Ibu dosen ataupun rekan-rekan sekalian diperkenankan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Boleh secara langsung, boleh dari room chat ya. Oh, dari room chat ya. Oke. Langsung juga boleh Bang Adam. Kalau jaringannya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin Ya. bertanya Ustaz. Ya. Nah, mengenai sebab perempuan yang di zaman Rasul bersifat seperti laki-laki, menyerupai laki-laki, mungkin boleh begitu ya Ustaz ya, karena mungkin dibunuh begitu Ustaz. Nah, bagaimana mengenai sifat perempuan yang seperti laki-laki pada sekarang ini Ustaz? Dan bagaimana pendapat Ustadz apabila bagaimana cara kita untuk menasihati teman kita yang dia orang Islam, Ustaz. Dia beragama Islam, tapi dia membenci Islam itu, Ustaz. Dia mengejek-ejek agama Islam itu, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Syukron, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana nih, langsung jawab nih? Langsung aja Ustaz, nggak apa-apa. Oh, langsung, Nanti oke. Pertanyaan selanjutnya baru kita buka. Oke, siap. Oke. Yang pertama mengenai perempuan tasyabbuh ya, tasyabbuh al-mar'atu tasyabbuh lirijal, perempuan menyerupai laki-laki begini. Di zaman Rasulullah SAW, perempuan tuh ya hak kodratnya ya perempuan gitu. Saya cerita masalah jahiliyah tadi, anak-anak itu dirubah jadi laki-laki karena emaknya tahu itu hanya tipuan belaka untuk si ayah yang tidak menginginkan anak perempuan. Maka didandani anak seperti laki-laki biar ayahnya senang begitu. Tapi tasyabuh ketika Islam itu masuk, perempuan tak dibenarkan untuk mohon maaf menyerupai dandanan laki-laki, dan laki-laki pun tak dibenarkan menyerupai dandanan perempuan. Maka mohon maaf di dalam Islam sendiri diatur dari segi tata cara sholat saja. Contoh salah satu di antaranya, ketika takbiratul ihram memulai sholat. Kalau laki-laki kan agak renggang, perempuan tuh rapat. Sujud pun begitu, posisi tangan perempuan rapat, kalau laki-laki renggang. Ini maknanya apa? Ada sedikit mohon maaf perbedaan, keciri khasan beribadah dari perempuan dibanding laki-laki. Apalagi dalam mohon maaf sosial dan tatanan hidup. Dari segi berdandan pun, perempuan mohon maaf tidak dibenarkan tampil seperti dandanan laki-laki. Bahkan ada satu kitab saya punya namanya Kitabul Adab, karangan Said Muhammad Amin bin Idrus. Beliau ini alumni Yaman, muridnya Habib Muhammad Zain Al-Kaf. Dikatakan dalam kitab itu, ketika mohon maaf disunnahkan oleh Rasulullah untuk memakai minyak wangi. Kalau bahasa kita parfum ya, pakai minyak wangi. Maka laki-laki disunahkan pakai minyak wangi, perempuan juga disunahkan pakai minyak wangi. Tapi kadar keras wangi, nah ini dia. Kadar aroma itu jauh lebih keras dan menonjol aroma laki-laki dibanding perempuan. Jadi kalau perempuan itu lebih soft daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu aroma parfumnya itu harus lebih kuat. Jadi nunjukkan garangnya di sebagai laki-laki. Sedangkan perempuan itu lembut. Karena kalau mohon maaf perempuan pakai minyak wangi terlalu keras wanginya, ini membuat orang banyak, menimbulkan fitnah dari orang banyak gitu. Tapi perempuan sekarang jarang saya lihat pakai minyak wangi agak soft, agak lembut. Biasa banyak perempuan pakai minyak wangi itu kayak wangi kuburan baru gitu. 3 meter dia jalan masih lengket wanginya di hidung kita, banyak yang gitu. Tapi kalau bisa mohon maaf soft, agak lembut. Jadi memang Rasul dan Islam sendiri tidak membenarkan laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Tak dibenarkan. Karena ini secara tak langsung menyalahi kodrat. Bahkan ada saya punya kawan ahli ruqyah, dia katakan kalau ada laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki, katanya ada jin yang nempel di badannya. Wallahu alam, saya belum jumpa kitabnya. Tapi mereka praktisi ruqyah ini selalu bilang gitu. Kalau ada laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, ini ada jin yang memang mengganggu kestabilan iman dan imunnya. Maka mohon maaf ada watak yang sedikit berbeda sehingga dia menyalahi kodrat dan fitrahnya sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Begitu. Yang kedua, masalah saya izin, saya agak lupa tadi, lupa nyatat saya pertanyaan. Yang kedua tadi apa pertanyaannya, Mang? Bisa diulang pertanyaan yang kedua tadi? Ruzar, pertanyaannya bisa diulang. Yang kedua tadi. Oh, tentang ini Ustadz, tentang orang yang beragama Islam, tapi dia malah malah benci sama agamanya sendiri. Bagaimana cara menasihati orang yang membenci agama Islam? Dia padahal itu agama dia sendiri begitu.
Oke. Ada namanya gini. Buya Hamka itu pernah ngarang satu buku. Saya lebih banyak referensi Buya Hamka ya. Saya banyak penulis-penulis Indonesia nih yang saya senangi itu Buya Hamka, Profesor Krois. Kalau sekarang tuh yang lagi fenomenal di Bandung tuh Buya Syakur Yasin. Saya senang dengan pemikiran-pemikiran mereka, cara filsafat keagamaan mereka saya senang. Buya Hamka nih pernah bilang gini, ada satu tren yang dari dulu memang ini sudah menerusuk. Dan ini warisan Belanda kata beliau. Beliau yang ungkapkan dalam bukunya namanya Lembah Cita-Cita. Ada Islamfobia. Jadi umat Islam yang takut kepada Islam sendiri. Ini aneh. Maka saya aneh kalau ada umat Islam yang takut sama Islam. Sedangkan saudara kita non-Islam tidak takut sama Islam. Bahkan non-Islam sendiri cinta sama Islam gitu. Contohnya kawan-kawan kita yang masuk ke dalam meeting Zoom ini, yang non-Islam, gabung sama kita, ini nampak respeknya sama Islam, cintanya sama umat Islam. Jadi kalau ada mohon maaf umat Islam yang gak cinta sama umat Islam yang alergi dengan mohon maaf Islamnya sendiri, maka ini sedikit mohon maaf agak mencengangkan kita. Bagaimana mohon maaf Ustadz kita menyikapi ini? Jadi begini, masuk ini kepada bab nahi mungkar. Jadi ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Amar ma'ruf itu ngajak orang kepada kebaikan. Sistemnya itu ya sistem MLM, mulut lewat mulut. Jadi ngajak orang kebaikan itu mulut lewat mulut. Saya nyampaikan kebaikan sama kalian, kalian amalkan kebaikan, maka selama kalian mengamalkan kebaikan yang saya sampaikan, saya dapat pahala tanpa mengurangi jatah pahala saya. Ah, itu dia. Itu amar ma'ruf. Ada mohon maaf juga nahi mungkar. Nahi mungkarnya ada 3. Apabila kau melihat kemungkaran, maka kata Rasul, cegahlah dengan fabi yadi, dengan tangan. Disuruh cegah dengan tangan. Tangan ini maknanya apa? Kuasa. Kalau hari ini mohon maaf ada orang yang punya kuasa, dia lihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan kuasa. Kalau kita mohon maaf punya kuasa hari ini, kita punya jabatan yang berpengaruh, kita jumpa kawan yang semacam itu. Kalau memang mohon maaf kita bisa memperalat kekuasaan kita untuk menyadarkan dia bahwa betapa bodohnya dia seorang muslim tapi fobia kepada Islamnya, maka mohon maaf gunakan kuasa itu. Yang kedua, fabilisani dengan dakwah. Ini jurusan anak-anak komunikasi nih, tugas anak-anak komunikasi. Ya bagaimana mohon maaf kalian ketika jumpa kawan yang semacamnya berikan nasihat. Ustadz kita sudah kasih nasihat dengan berbagai macam cara. Kita kasih dia nasihat tapi dia juga nggak berubah. Dia alergi kan cenderung mencemooh agamanya sendiri padahal dia Islam. Ini bagaimana Ustadz? Intinya kita sudah berdakwah sama dia. Urusan merubah seseorang itu urusan Allah. Kita hanya disuruh menyampaikan. Urusan merubah seorang itu hanya Allah. Jadi sampaikan aja. Dia mau berubah atau tak berubah, ya doa kita sama Allah mudah-mudahan dia berubah. Yang terakhir, fabi qalbi. Kalau memang nggak bisa pakai kuasa, nggak bisa mohon maaf pakai lisan, ya tentang dalam hati kita. Maknanya, ya biarlah kau begitu. Aku tetap cinta sama Islamku. Kau fobia sama Islammu, kau lihat. Tapi aku tetap menunjukkan, akulah Muslim sejati yang tak akan malu mengebarkan sayap Islamku kemanapun aku berada. Itu dia. Allah a'lam. Selanjutnya ada pertanyaan. Jawabannya Ustaz. Oke ya, ini ada pertanyaan ini ya di Zoom group chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bertanya, menyinggung soal terorisme. Tadi Pak, apakah ada kaitannya antara jihad dengan terorisme? Begini, ini mohon maaf ya, kita kaji dulu secara bahasa ya. Jihad itu asal katanya jahada, maknanya sungguh-sungguh. Ya. Jadi yang dikatakan jihad. Jadi gini, hari ini mata dunia dan kita, masyarakat dan rakyat Indonesia memandang arti jihad itu ngeri. Padahal jihad itu gak ada hubungan sama sekali dengan angkatan senjata itu ada. Bahkan nanti kalau adik-adik baca kitab fikih ya, jadi ada kitab fikih yang membahas tentang bagaimana kajian syariat Islam, ada namanya ijtihad. Itu diambil katanya dari jihad. Ada juga mau yang berijtihad itu namanya mujtahid. Mujtahid orang yang berijtihad, ijtihad itu hasil dari ijtihad. Buahnya, ijtihad itu buahnya, mujtahid itu petaninya gitu. Jadi ijtihad itu maknanya apa? Sungguh-sungguh. Jadi seorang mujtahid adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam sehingga mengeluarkan fatwa. Itulah ijtihad.
Jadi jihad itu nggak ada kaitannya dengan senjata, dengan kekerasan, dengan ancaman, teror bom di sana sini, nggak ada kaitan. Jadi orang yang mohon maaf, orang yang tekun belajar kayak kalian mahasiswa ya, tekun belajar, pergi ke rumah dosen sana nuntut ilmu, pergi ke sana nuntut ilmu, kita belajar tetap mendengarkan kajian, baik mohon maaf via daring begini atau mohon maaf langsung kita kenal kajian, ini namanya mujahid. Apa makna mujahid? Orang yang bersungguh-sungguh. Jadi kita hari ini diseramkan dengan kalimat mujahid. Kalau udah mujahid, bawa bom ini. Enggak gitu. Mujahid itu apa maknanya? Orang yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh menampilkan kebaikan dari dirinya, mengambil kebaikan dari luar untuk dimasukkan ke dalam intern dirinya. Wallahu a'lam. Itu mungkin jawaban saya. Oke. Satu lagi aku terakhir Ustaz. Oke, dipersilakan kepada Bang Adam. Saya mau nanya, Nabi Muhammad ini kan sangat memuliakan wanita nih. Iya benar-benar. Apakah wanita boleh jadi pemimpin Ustaz? Karena saya pernah mendengar bahwasannya wanita itu nggak boleh jadi pemimpin. Pemimpin itu sekelas ya bupati, gubernur, bahkan presiden Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oke, begini. Ini sedikit saya jawab ya, ringkas saja ya. Ini kalau kaitannya gini, ini serba salah saya ini, serba salah. Saya bilang nanti enggak, yang perempuan semua nanti ngechat saya di grup Zoom, saya habis kena keroyok. Saya bilang nanti boleh, yang agak paham keras nanti agak nyala-nyalai saya ambil aja lah. Saya nggak pandai, nggak terlalu pintar-pintar amat. Saya hanya ambil pendapat dari Profesor Dr. Quraisyab, tadi sudah saya jelaskan, saya senang dengan falsafah pemikiran beliau, apalagi dalam falsafah keagamaan beliau. Beliau ada menulis satu artikel yang beliau bukukan dalam kitabnya namanya Wawasan Al-Quran. Salah satu bab di situ adalah tentang wanita atau perempuan. Maka dikatakan beliau, tidak ada salahnya kalau seorang perempuan menjadi pemimpin. Contohnya gamblang, contohnya jelas. Apa contohnya? Ketika istri Rasul Aisyah itu menjadi pemimpin perang. Coba bayangin. Bukan pemimpin negara loh. Pemimpin perang yang mempertaruhkan, mohon maaf, nyawanya di atas kudanya. Itu yang jadi pemimpin perang itu sepeninggal Rasul itu Aisyah. Seperang yang dihadiri Aisyah namanya perang Jamal, perang unta. Perang unta. Karena Aisyah ngendarai unta, bukan kuda, mohon maaf. Dalam sejarah unta. Maka disebut perang Jamal. Aisyah jadi pemimpin perang. Maka mohon maaf, logika berpikirnya, kiasan hukum dari situ. Kalau untuk memimpin hal yang berbahaya saja, seorang perempuan diperbolehkan. Karena pada saat itu hidup sahabat-sahabat Rasul tidak ada satupun yang menyalahkan Aisyah. Aisyah itu menjadi pemimpin perang. Bagaimana mohon maaf dengan memimpin satu lembaga atau satu negara yang kondusif. Saya rasa itu. Allah alam. Mohon maaf saya. Oke, terima kasih Ustaz. Ya. Pada para hadirin masih ada lagi yang ingin bertanya? Gak ada ya kayaknya. Ya dah. Oke, nggak ada ya. Ya baik, terima kasih kepada Al Ustadz atas ilmu pengetahuannya yang sudah diberikan kepada kita semua. Sama-sama. Semoga apa yang diberikan Al Ustadz dapat menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita dalam menjalani hidup di tengah-tengah pandemi ini, ya. Mulai dari meneladani Rasulullah, menghargai perempuan, menyayangi anak-anak, dan banyak lagi tadi sampai ke hal-hal seperti jihad, Ustadz, yang mana memang kalau soal jihad, soal terorisme seperti tadi itu hal-hal yang sensitif untuk saat ini gitu ya. Dan saya memperkenankan Ustadz untuk memimpin doa bersama sebelum penutupan. Kepada Al-Ustadz saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami via daring ini menjadi pertemuan yang menyambung kasih sayang dan cinta di antara kami.
Jadikan perpisahan kami ini ya Allah menjadi perpisahan yang menggugurkan dosa dan menjaga kami dari perbuatan maksiat. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, berikan rezeki keilmuan yang mumpuni kepada kami untuk mendalami ilmu pengetahuan demi kebaikan hidup kami dunia dan akhirat. Berikan rezeki kepada kami untuk memahami ya Allah, memahami situasi kondisi hidup, memahami pengetahuan yang ada di dalam hidup di sekeliling kami. Warzuqna rizqa wa malan katsiran mubaraka. Ya Allah, sukseskan hidup dan kehidupan kami di dunia. Warzuqna ya Allah ziyaratan fi Makkah wal Madinah li safaril haji wal umrah. Khususan ya Allah warzuqna ziyaratan fi maqamin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, di waktu asar makbul berdoa, kami minta kepadamu ya Allah. Berikan rezeki kami menampakkan kaki ke Makkah dan Madinah untuk melakukan perjalanan haji dan umrah. Khusus ya Allah untuk datang ke satu makam manusia yang mulia. Hari ini maulidnya kami peringati yakni Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami bisa berangkat ke sana ya Allah. Warzuqna bihusnil khatimah. Tutup kehidupan kami ya Allah dengan penutupan yang sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Al Ustadz yang telah memimpin doa. Selanjutnya saya pengen kepada seluruh hadirin yang hadir di sini untuk memberikan senyum terbaiknya ataupun ekspresi terbaiknya karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Jadi tolong open cam ya semuanya. Ya buat panitia yang mengambil sesi dokumentasi sudah bisa. Dan tolong dikasih aba-aba ya. Oke, semuanya salam komunikasi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Salam komunikasi. Oke, kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Rofa. Baik, di penghujung acara ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Ibu Dr. Nanda Dewi Kurniawati MSI beserta jajarannya dan Bapak dan Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Al Ustadz Khairul Fahmi Harahap dan terima kasih kepada saudara-saudari semua yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara Maulid Nabi 1442 Hijriah pada hari ini. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada media partner dari Suara USU, Pijar, dan Anak USU yang sudah mendukung acara Maulid Nabi ini. Alhamdulillahirabbil alamin, seluruh rangkaian acara Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Divisi Rohani Islam Imajinasi USU dengan tema menjalin ukhuwah di tengah pandemi pada tanggal 30 Oktober tahun 2020 pukul 14 hingga selesai via Zoom meeting telah berjalan dengan lancar. Izinkan saya selaku MC mewakili seluruh panitia. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan, salah kata selama acara ini berjalan. Saya Muhammad Dawi selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dawi dan kawan-kawan. Ya, untuk para sudah boleh live ya. Izin Bu Dewi, Kak Emil. Hati-hati semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.